pagi, selamat kita ada di saat ini, di hari ini bersama dengan kita gitu, jadi anugerah. Kita bersyukur boleh hari ini kita ada, kita masih hidup dan bernapas, semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa memungkiri kalau tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melewati sehari dalam kehidupan kita. Dan hari ini adalah saatnya kita untuk ada di hadirat Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati suara Tuhan. Dan buat kita yang ada bersama-sama di tempat ini dan bagi siapapun yang menyaksikan acara ibadah online kami, biarlah kita boleh menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan segera mulaikan doa kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, Bapa, aku datang padamu, menyembahmu di sini. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau
Pribadi lepas kembali Engkau datang dalam hidup kami, Engkau memberkati kehidupan kami jasmani bahkan rohani kami. Pagi ini kami boleh ya Tuhan diberkati dengan kuasa-Mu agar supaya kami boleh layak Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Sebentar kami akan menaikkan acara kebaktian kami, pelayanan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan tempat ini Engkau suci kuduskan Tuhan, pagari dengan pasukan malaikat-Mu. Kalau ada niatan orang jahat, Engkau segelap coba mengganggu kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati tetangga-tetangga kami, orang-orang yang lewat lalu lalang di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati telinga mereka Tuhan agar supaya mereka boleh diberkati, memberkati pemimpin pujian, memberkati pelayan firman, memberkati yang memainkan musik. Kau tolong berkati jasmani rohani, bahkan urapi Tuhan dengan kuasa-Mu. Kehidupan mereka Engkau pakai senantiasa hari demi hari menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan kebaktian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengawali ibadah kita dengan doa. Kita bersyukur kalau seperti saya katakan tadi, kita masih ada di hari ini semua karena Tuhan. Dan hari ini adalah hari di mana kita wajib untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, walaupun mungkin kita ada di rumah, mungkin kita ada bersama-sama di saat ini bersama dengan kami di sini, dimanapun kita semua pergi dan berada, kita wajib untuk mencari Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun, kita wajib untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita pujian bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku. Puji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik
badai cobaan, Tuhan menunjukkan kesetiaan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Terkadang kita melihat dengan mata kita sendiri, dengan pandangan kita sendiri, kita sedang ada dalam keterpurukan, kita ada dalam kemalangan, kita ada yang bilang kesialan. Seperti pengkhotbah bilang, hari malang diciptakan Tuhan juga, supaya kita bisa menyadari bahwa kita itu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi segala sesuatu ada dalam pengaturan Tuhan. Tuhan izinkan kita melewati kesukaran, suatu saat Tuhan akan mengizinkan kita melihat pelangi di balik hujan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera mempersiapkan diri kita untuk mendatangi firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, saatku tak melihat jalanmu. Kadang kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, kita hanya cukup percaya. Kita nggak usah harus berlogika dengan Tuhan, kita hanya cukup percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada di setiap kehidupan kita. Saat kita melihat jalan, saat kita mengerti rencana, kita cukup percaya rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Tuhan, haleluya, haleluya, makasih Tuhan, haleluya. Lewat pujian ini Bapa, kami sepenuhnya percaya kepada Tuhan
bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami hari-hari ini diperhadapkan dengan banyak hal, pergumulan hidup, persoalan hidup, tetapi terlalu yakin kami, Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami layani. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan untuk mampu, untuk terus kami berjalan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini setelahnya kami memuji menyembah Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersuaralah Engkau lewat hamba-Mu ini. Layakkan hamba-Mu untuk menyuarakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap yang menyaksikan ibadah online kami, setiap mereka diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali dalam ibadah minggu GPDI Anugerah, dan pada kesempatan Minggu 6 September 2020 kita kembali sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita akan sama-sama melihat satu pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 23, ayatnya yang ke-10. Ya, kepada kita keluarga yang sudah menemukan, katakan amin. Amin. Sekali lagi, Ayub 23 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan. Pembacaan yang barusan kita sama-sama dengar ini merupakan sebuah ungkapan dari Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku. Kalimat ini menunjukkan sebuah keyakinan Ayub terhadap Tuhannya. Ya. Karena ia tahu jalan hidupku. Ini ungkapan Daud. Karena ia tahu, karena Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Kalimat ini menunjukkan sebuah keyakinan Ayub kepada Tuhan. Ya. Bahwa betapa benar-benar Allah mengerti, Allah memahami dengan persis apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Bukankah Tuhan yang memang mengatur kehidupan kita? Setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhanlah yang merancangkannya. Haleluya. Maka dari itu, inilah yang saya yakin menjadi sebuah iman atau keyakinan dari seorang Ayub. Muncul dengan kalimat, karena ia tahu jalan hidupku. Di kalimat berikut,
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya ia, dalam hal ini Tuhan, menguji Ayub, ya, keyakinan Ayub dia akan timbul seperti emas. Ya. Kalimat ini menurut apa yang saya pahami, ini menunjukkan, ini merupakan keyakinan Ayub terhadap dirinya. Ketika ujian itu datang, keyakinan Daud, proses inilah, ujian inilah yang akan membawa Ayub menjadi pribadi yang berkualitas bagaikan emas. Ya. Menjadi pribadi umat Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang berkualitas baik di hadapan Tuhan. Ternyata bagi Ayub, proses itu bukan sesuatu hal yang mau mencelakai dia. Bukan sebuah proses yang akan membahayakan masa depannya. Tetapi bagi Ayub, ini adalah sebuah proses yang akan membawa dia lebih baik pada hari-hari yang akan mendatang. Ya, karena tulisannya di sini, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berbicara mengenai emas, untuk mendapatkan kualitas yang baik, emas itu diproses. Salah satu tahapan untuk mendapatkan kualitas emas yang terbaik, salah satu tahapannya ada proses pembakaran. Ya. Diproses dengan tahapan pembakaran. Emas itu dibakar dengan suhu yang tinggi, ya, sehingga tukang emas itu bisa menemukan kualitas emas yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Maka dari itu kepada kita keluarga, ya, GPD Anugerah yang memang masih bilangan keluarga, dan kepada kita yang menyaksikan ibadah online ini, bertolak dari pernyataan Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku. Kiranya kalimat ini pun menjadi ungkapan kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui jalan hidup Mama. Tuhanlah yang mengetahui jalan hidup Marcel. Tuhanlah yang mengetahui jalan hidup Raffles. Tuhanlah yang mengetahui perjalanan kami keluarga hamba Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui perjalanan kehidupan setiap yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan yang lebih tahu apa yang dia harus lakukan kepada kita. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang disukai Tuhan, sesuai dengan mau Tuhan, sesuai dengan kerinduan Tuhan. Amin. Karena ia tahu jalan hidupku. Kita mau kemana? Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang mengarahkan kita. Bukankah ada kalimat firman Tuhan, Tuhanlah yang merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Ungkapan dari dalam diri kita kepada Tuhan. Sekiranya memang dengan seizin Tuhan proses datang dalam hidup Mama, proses datang dalam hidup Marcel, proses datang dalam hidup Raffles, proses datang dalam hidup kami hamba Tuhan. Yakinkan diri kita, kita akan mampu untuk melewati, menghadapi, menjalani setiap proses demi proses yang diizinkan Tuhan hadir dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Amin. Sebab di dalam
1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dan ketika pencobaan itu datang, atau ujian itu datang, atau proses itu datang, Tuhan bukan sekedar membiarkan begitu saja, tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan mendampingi kita, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kesanggupan. Tulisan di dalam Korintus berkata, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan jalan keluar itu, pendampingan itu dirasakan oleh Ayub. Jangan ada keraguan dalam kehidupan kita terhadap Tuhan. Dan kita tahu Ayub, meskipun berat persoalan, berat satu ujian, masalah yang datang dalam hidupnya, tetapi dia mampu kuat dan dia mampu bangkit karena ada kekuatan Tuhan yang bersama dengan Ayub. Bukankah kita ketahui kehidupan Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan? Asalkan kita bertahan di dalam proses. Hari-hari ini dunia ya sementara mengalami krisis, termasuk krisis ekonomi mungkin. Karena itu memang sangat-sangat terasa hari-hari ini. Ya, adanya pandemik ini banyak yang ter-PHK. Ya, banyak yang gajinya tidak terima full. Ini kategori krisis. Ya. Yang dulunya dengan kita mendapatkan berkat Tuhan melalui kita bekerja, ya, kita sudah bisa pos-poskan apa yang harus kita bayarkan. Tetapi ketika pandemik ini datang, COVID-19 ini datang, menggoncang banyak lini termasuk ekonomi, ya, banyak perusahaan mem-PHK karyawannya karena mungkin tidak sesuai dengan pendapatan, ya. Ada yang mungkin mempertahankan karyawannya tetapi dengan catatan gajinya tidak full untuk diterima. Ya, Bapak Ibu, kita semua hari-hari ini gereja sementara diperhadapkan dengan sebuah ujian yang berat. Sikap kita bagaimana terhadap proses ini? Sikap kita bagaimana terhadap sebuah ujian ini? Sikap kita bagaimana terhadap apa yang Tuhan sementara luaskan terjadi kepada kita hari-hari ini? Apakah kita mau mundur atau kita mau bertahan, bahkan kita mau maju mengiring Tuhan? Tidak kendor kesetiaan kita, tidak kendor komitmen kita melayani, mengiring dan mau berkorban kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Kiranya kalimat ini menjadi kalimat kita juga seandainya, ya. Ia menguji aku, Tuhan menguji aku. Pastikan kita menjadi gereja Tuhan, pribadi umat Tuhan yang yakin bahwa di balik proses ini kita akan menjadi gereja Tuhan yang semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan tidak punya rancangan untuk mencelakai kita, untuk merugikan kita. Tetapi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang begitu indah dan mulia. Haleluya. Berat bagi Ayub. Berat. Ayub tergolong orang yang kaya, tetapi semua kekayaannya hilang. Bahkan orang yang terdekat pun berkata, kutukilah Tuhanmu. Kenapa Ayub masih bertahan dalam kesetiaan? Kenapa Ayub masih bertahan dalam kesalehan? Kenapa Ayub masih bertahan dalam hidup takut akan Tuhan? Kenapa Ayub masih bertahan untuk mengasihi Tuhan? Sedangkan semua kekayaannya habis. Dia pun, tubuhnya pun luka, penuh luka. Kerabat-kerabatnya pun meninggalkan dia. Kenapa dia masih bertahan dalam kehidupan takut akan Tuhan? Kenapa dia masih bertahan dalam kesalehan?
Kenapa kita masih mau bertahan? Gaji nggak full. Mungkin di luar sana yang sudah terkena PHK. Kenapa kita mau bertahan? Yakinlah, di balik proses ini ada kemuliaan Tuhan. Ada berkat Tuhan yang lebih besar. Asalkan kita bertahan. Amin. Haleluya. Dan peristiwa yang sama, ya, dialami oleh Abraham. Dialami oleh Abraham. Kita boleh lihat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 17, bisa baca di rumah, nanti bisa baca sebentar, ya. Saya bisa pastikan Kejadian 22 ayat 1 sampai 17, kita akan melihat satu proses yang datang dalam kehidupan Abraham dengan anak perjanjian Ishak. Ketika Abraham mendapatkan Ishak, Tuhan minta Abraham persembahkan Ishak. Pergi ke tanah Moria dan akan aku tunjuk satu tempat di satu bukit, Bukit Moria, ya. Dan di sana kamu mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Abraham diuji. Anak ini dinanti sekian lama waktu. Nanti di usia senja, Abraham mendapatkan Ishak. Tetapi itu pun diminta, persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, Abraham pun tetap dengan taat, tetap dengan rasa tunduk kepada Tuhan. Mungkin secara manusia sakit, tega amat ya Tuhan, nanti di usia yang senja ini keturunan saya dapat, ya. Kenapa mau diambil, dipersembahkan, ya, sebagai korban bakaran? Kenapa? Sebagai manusia mungkin bertanya, tapi Abraham tidak. Dia menunjukkan, dia membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang benar-benar mau tunduk kepada Tuhan, mau menghormati Tuhan, mau setia kepada Tuhan. Bahwa setiap rancangan Tuhan adalah baik. Dan terbukti ketika Abraham, ya, mengangkat pisaunya, ya. Tapi apa yang terjadi? Jangan engkau menyentuh anak itu. Lihat ke belakang, ada seekor domba jantan, ya. Ada seekor domba jantan yang sudah disediakan Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Bukan Ishak. Tuhan hanya menguji Abraham. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari-hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita sementara diproses. Sebagaimana judul khotbah saya, seperti emas. Kita sementara ada dalam proses pembakaran hari-hari ini. Sakit memang, sakit. Tetapi sejauh mana kita mau kuat dan bertahan. Seperti Ayub, ya, sakit, tetapi dia bertahan. Seperti Abraham, dia bertahan. Dan yang ketiga kita lihat, ya, bukan hanya terjadi dalam pribadi Ayub, bukan hanya terjadi dalam pribadi Abraham, tetapi itu pun, ya, proses itu pun terjadi dalam kehidupan Yesus sendiri. Yesus sendiri diuji oleh semua penderitaan yang dialaminya. Sekali lagi, Yesus sendiri diuji oleh semua penderitaan yang dialaminya ketika dia menjadi manusia. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 5 ayat 8, ini kita baca. Ibrani 5 ayat 8.
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ketika sebuah proses datang dalam diri Yesus, dalam kapasitas sebagai manusia, ya, dengan program menyelamatkan manusia, dia tidak menghindar dari sebuah proses. Meskipun sebuah derita dia harus alami, tetapi Yesus tidak menghindar. Dia tetap di dalam ketaatannya. Haleluya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus taat. Kita pun dituntut untuk taat. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikutinya. Yesus telah menderita bagi kita dan dia telah meninggalkan keteladanan. Apa itu? Ketaatan. Ketaatan. Meskipun dia menderita sebagai manusia, tetapi dia tetap taat menjalankan proses itu sampai tuntas. Haleluya. Keadaan kita bagaimanapun hari-hari ini, selesaikan perjuangan iman kita sampai tuntas. Mengikuti proses Tuhan dengan maksud Tuhan ingin menjadikan kita gereja Tuhan yang berkualitas seperti emas. Haleluya. Sebagaimana judul khotbah, berkualitas seperti emas. Haleluya. Jadi kesimpulannya, jadilah umat Tuhan, gereja Tuhan yang tidak mundur ketika menghadapi sebuah proses yang mungkin ini adalah seizin Tuhan untuk membentuk kita dan menjadikan kita berkualitas seperti emas. Ya, berkualitas seperti emas. Ya, menjadikan kita orang yang baik, yang benar, yang mulia, ya, di hadapan Tuhan. Puji Tuhan kepada kita keluarga, ya, GPD Anugerah di tempat ini, ya, saya pun berdiskusi sama istri, kira-kira untuk kegiatan online kita kasih nama apa? House of Grace. Ya, kalau saya kurang baik berbahasa Inggrisnya, tolong dikoreksi. Ya, jadi ini adalah rumah anugerah. Ya, meskipun mungkin dengan segala keterbatasan, karena ini rumah anugerah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak akan membuat kita surut untuk melayani Tuhan. Tidak akan membuat kita surut untuk berkarya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan maka dari itu, kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Haleluya. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ingat, jadilah gereja Tuhan yang memiliki kualitas seperti emas. Haleluya. Glory. Terkadang kami berkata kami gak mampu, tetapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan, kau rancangkan masa depanku penuh
hiasi Mari kita berdiri bersama. kehidupanku. Kita ada karena anugerah Tuhan. Dan Di badai-badai yang menerpa kita hari-hari ini, tetapi kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Kau rancangkan masa depanku Haleluya. Tuhan ada bersama kita. dengan harapan. Ku ada hari ini. Kau rancangkan Aku ada saat ini, puji Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Puji Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Dari bagi. awal lakukan pujian ini, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku Dengan dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, Kau sangat baik. Engkau sangat baik, Teramat baik. teramat Aku ada baik. saat ini. Aku ada saat ini. Terima bersyukur Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Mari Terima berterima kasih kepada Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kepada kita keluarga, kepada kita yang menyaksikan tayangan, yakinlah bahwa hari-hari kita dihiasi dengan kemurahan-Nya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik waktu perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita.
yakinlah bahwa setiap rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang terbaik. Mungkin hari-hari ini kita sementara diproses dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan pelayanan kepada Tuhan, dalam kesetiaan kita. Tetapi yakinlah Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan selalu hadir dengan kuasa-Nya untuk memampukan kita dan memberikan solusi kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kuatlah di dalam Tuhan. Kuatlah di dalam Tuhan. Tetap bertahan, tetap taat, tetap setia. Meskipun ada banyak hal yang datang menerpa kita, yang seolah-olah mau menggoncangkan iman kita, tetapi mari melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita pagi ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan sementara melihat sejauh mana kita melekat dengan Tuhan. Dari sorga Tuhan sementara memperhatikan kita di ruangan ini maupun yang ada sementara menonton. Haleluya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang Kau beri bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan suara Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati lewat ibadah ini. Kami mau berdoa kepada kami keluarga yang ada di hadirat-Mu saat ini. Berkati Mama Yulin. Kami serahkan kehidupan Mama ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulannya kami bawa kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak menolong Mama. Begitupun kehidupan Marcel kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang lebih tahu persis keberadaan Marcel. Setiap pergumulannya Tuhan Engkau yang tahu. Kepadamu jugalah kami serahkan kehidupan Marcel. Engkau bertindak menolong kehidupannya. Demikian pula Raffles. Kami serahkan kehidupan Raffles kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang lebih mengerti secara persis apa yang menjadi pergumulan Raffles. Kami pun serahkan kehidupan Raffles ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus, Tuhan hadir menolong kehidupannya. Begitupun kehidupan kami keluarga, suami, istri, anak-anak kami, Ishak dan Mika. Kami bawa kehidupan kami kepada Tuhan. Engkau yang tahu persis pergumulan kami. Kami undang kuasa Allah hadir demi nama Yesus. Engkau bertindak menolong kami Tuhan. Engkau lihat pergumulan kami Tuhan. Engkaulah jawaban dan kekuatan bagi kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan pekerjaan Tuhan GPDI Anugerah ke dalam tangan-Mu. Biar ke depan semakin terbuka jalan. Semuanya untuk kemuliaan, keagungan nama daripada Tuhan. Setiap keluarga-keluarga kami di mana saja berada, Tuhan memberkati mereka semua. Berkati semua keluarga kami di mana saja berada. Dan berkati setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online kami. Setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mungkin dalam persoalan pergumulan hidup, hadirlah Tuhan dengan kuasa-Mu dalam hidup mereka, keluarga mereka, pribadi mereka, pekerjaan mereka. Hadir dengan kuasa pertolongan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih
kasih untuk persekutuan yang indah pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami. Maka dari itu mari angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang taat, setia dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah kami. Haleluya. Amin.